tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep dan struktur teks laporan dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis isi dan kebahasaan laporan secara kritis. Sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Kepada Selvi, silakan pimpin ke depan. Kepada anak-anak boleh berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil menurut setara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, terima kasih ya Selvi. Silakan duduk kembali anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi, silakan scan dulu absen di yang sudah Ibu share kalian. Batas waktunya sampai kita pembelajaran kita selesai ya. Iya, Bu. Sebelumnya apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Ada, Bu. Siapa? Dwi. Kenapa dengan Dwi? Sepertinya Ibu setiap pembelajaran Dwi itu tidak pernah masuk ya? Tidak tahu, Bu. Dia itu tidak masuk di pelajaran Ibu saja atau Semuanya. Semua, Bu. Makanya dekat itu lingkar barang. Oh, kalian udah pernah lihat di rumahnya? Belum. Nanti usahain ya, tanyain atau gimana itu si Dwi, atau dia emang mau berhenti gitu. Kalau bisa disemangatin suruh kuliah lagi. Ya, Ibu. Selanjutnya boleh lihat di layar. Di sini apakah ada yang tahu siapa sosok perempuan yang ada di layar? Tahu. Siapa? Mbak Najwa Shihab. Shihab ya. Oke, Najwa Shihab ini adalah seorang pemeran dan wartawan Indonesia berdarah campuran Bugis dan Arab. Ia adalah putri kedua dari mantan Menteri Agama Kabinet Pembangunan 7 Peraih Shihab dan keponakan dari mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab. Ini ada yang tahu nggak sih tugas dari wartawan itu apa? Meliput berita, menyampaikan berita, gitu ya. Itu sama dengan laporan nggak? Kira-kira menurut kalian? Sama ya? Capaian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan berkenalan sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi dari berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu menyintesis gagasan dan pendapat dari berbagai sumber. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan serta menanggapi informasi non fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian sebelumnya pernah menonton berita? Pernah. Dan apakah kalian pernah menulis teks laporan? Belum. Belum ya? Oke, silahkan baca teks laporan yang berjudul Sampah berikut ini. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca. Silahkan.
bagian, deskripsi manfaat, dan kesimpulan, Bu. Dari Atlas Rupiah. Pertanyaan kedua. Berapa banyak sampah yang dihasilkan di Indonesia per hari menurut teks tersebut? Oke, Lara, silakan dijawab. 11,33 ton per hari. Oke, tentang Clara. Selanjutnya, apa saja langkah dalam menulis teks laporan? Saya, Bu. Ya, Indah. Langkah-langkah dalam menulis teks laporan itu yang pertama menentukan topiknya dulu, menentukan tema, selanjutnya membuat judul, lanjut membuat karangan dan membuat draft, Bu. Benar sekali, beri tentang Indah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan pengertian dari teks laporan. Kalian apakah ada yang sudah tahu apa sih teks laporan itu? Belum ya. Teks laporan yaitu teks yang merupakan jalan menuju pemahaman tentang bahasa. Teks merupakan bahasa yang berfungsi atau bahasa yang sedang melaksanakan tugas tertentu. Dalam konteks situasi, teks merupakan ungkapan pernyataan Hidayat dan Rupiah 1992. Teks didefinisikan satuan bahasa yang digunakan sebagai ungkapan suatu kegiatan sosial tertentu, baik secara lisan maupun tulisan dengan struktur yang lengkap. Sementara itu, Priyatni 2014-65 menyatakan teks adalah ujaran lisan atau tulis yang bermakna yang berfungsi untuk mengekspresikan gagasan. Dengan demikian, teks adalah ujaran lisan atau tulisan yang berfungsi untuk menyampaikan gagasan dan digunakan dalam proses sosial yang berorientasi dengan tujuan dalam konteks dan dalam situasi tertentu. Selanjutnya, teks laporan hasil observasi, yaitu merupakan suatu bentuk laporan dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas maupun di luar kelas. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran menyusun teks laporan hasil observasi ini menjadi penting karena dalam pelaksanaan pembelajaran, siswa dilatih untuk menyusun hasil pengamatan yang telah dilakukan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga dengan adanya pembelajaran, teks laporan hasil observasi tersebut bisa melatih siswa agar lebih giat untuk menulis, sehingga dengan demikian maka akan sangat bermanfaat bagi siswa dalam implementasi di kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan menulis. Selanjutnya di sini struktur teks laporan. Struktur isi teks laporan hasil observasi terdiri atas judul, klasifikasi umum, dan deskripsi. Generik struktur atau susunan umum, rekonteks ini terdiri dari satu, orientasi, menceritakan siapa yang terlibat di dalam cerita, apa yang terjadi, di mana tempat peristiwa terjadi, dan kapan terjadi peristiwanya. Lalu yang kedua, event, menceritakan apa yang terjadi dan menceritakan urutan ceritanya. Kemudian yang ketiga, reorientasi, berisi penutup cerita. Sedangkan menurut Rahman, struktur dalam teks laporan observasi yang lebih umumnya itu yang pertama, pernyataan umum dan klasifikasi. Lalu deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat atau kesimpulan. Kemudian ciri-ciri teks laporan. Ciri dari teks laporan yaitu yang pertama, biasanya menggunakan nominal atau kata benda untuk menginformasikan sesuatu yang diamati. Kemudian menggunakan kata sifat atau keadaan untuk mendeskripsikan sesuatu. Yang kemudian ketiga, menggunakan kata kerja aksi untuk menjelaskan perilaku. Yang keempat, menggunakan istilah-istilah teknis dan menggunakan kata konkret sesuai fakta. Kemudian langkah-langkah menyusun teks laporan. Yang pertama, merumuskan tema teks hasil laporan hasil observasi yang akan ditulis dengan cara menentukan objek yang diamati. Kemudian menyusun kerangka sesuai dengan struktur hasil observasi yang meliputi definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kemudian mengembangkan kerangka teks yang telah disusun sesuai dengan data yang telah diperoleh. Dan yang terakhir, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan unsur-unsur kebahasaan.
Oke, selanjutnya Ibu akan berikan tugas kepada kalian untuk membuat teks laporan sederhana sesuai dengan langkah-langkah yang telah Ibu jelaskan barusan. Kemudian nanti setelah selesai, kalian akan diminta untuk menjelaskan satu persatu ke depan. Sudah jelas apa tugasnya? Sudah, Bu. Oke. Sekarang silahkan mencoba membuat teks diskusinya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Apakah ada yang sudah? Saya, Bu. Oke, Selfie. Silakan presentasikan ke depan semua. Di sini saya membuat teks laporan tentang bunga matahari. Oke, bagus. Bunga matahari itu memiliki simbol kehangatan dan keoptimisan. Bunga matahari merupakan salah satu jenis bunga yang paling mudah dikenali, dengan kelopak bunganya yang warna kuning, cerah, dan bunganya yang besar. Bunga matahari selalu menarik perhatian. Bunga ini tidak hanya indah, tapi memiliki banyak manfaat. Ciri-ciri bunga matahari, batangnya itu batang bunga matahari tegak dan kokoh berwarna hijau kecoklatan. Daun bunga matahari berbentuk oval berwarna hijau tua dengan lapisan bergerigi. Bunga matahari memiliki kelopak bunga berwarna kuning cerah dan bagian tengah bunga berwarna coklat kehitaman. Bijinya yang berwarna hitam putih dapat diolah menjadi minyak goreng. Akar bunga matahari tunggang, kuat, dan mencap ke jauh dalam tanah. Habitat dan penyebaran bunga matahari berasal dari Amerika Utara dan Tengah. Bunga ini kemudian dibudidayakan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Bunga matahari dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, tetapi lebih menyukai tanah yang lembut dan kaya akan nutrisi. Manfaat bunga matahari yang pertama untuk minyak goreng, pakan ternak, tanaman hias, tanaman obat. Oke, udah ya Selfie ya? Oke, silakan duduk dan kasih tepuk tangan untuk Selfie. Oke, baik anak-anak, yang Selfie presentasikan itu adalah sebuah teks laporan hasil observasi, yang mana Selfie menuliskan teks tersebut atas hasil observasi Selfie sendiri. Karena Selfie sudah mengobservasi bunga matahari atau Selfie sudah melihat langsung bagaimana bunga matahari tersebut, lalu dia tuangkan ke dalam teks laporan. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya silakan baca teks yang sudah Ibu berikan, yang berjudul Hutan Bakau. Jika sudah, kalian akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan Ibu berikan. Baik, sudah dibaca? Sudah.
Di sini saya ketua kelompok dari kelompok 1 akan membacakan perencanaan proyek dari kelompok kami. Penentuan topik yang akan kami ambil yaitu tentang makanan cepat saji. Itu saja laporan dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Indra. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan. Baik, kepada kelompok 2 sudah. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menentukan topik teks laporan saya itu tentang skincare. Skincare dari apa? Dari Bengkoang. Oke, terima kasih kelompok 2. Setelah itu kita lanjut ke menyusun jadwal proyek menulis teks laporan. Selanjutnya menyusun jadwal proyek menulis teks laporan. Pada kegiatan ini, kelompok menyusun jadwal proyek menulis teks laporan dengan mengisi tabel yang sudah Ibu sediakan. Tolong diisi ya. Setelah diisi, silakan langsung boleh dikerjakan proyek yang telah kalian presentasikan tadi. Oke, Lara, apakah sudah mulai membuat proyeknya? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini Bu, gimana ini Bu? Oh, kamu harus observasi terlebih dahulu. Lihat dulu kelebihan, kekurangannya, kamu amati semua, nanti baru langsung dituangkan ke dalam teks laporan. Iya Bu. Oke, semangat ya. Iya Bu. Kelompok selfie, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau Bu skincare itu Bu satu saja atau berbagai jenis produk skincare? Sepertinya lebih baik satu saja supaya kelompoknya lebih fokus untuk mengamati salah satu produk skincare tersebut. Masih Bu. Ya, oke anak-anak, silakan dilanjutkan. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Jika sudah selesai, tolong presentasikan ke depan. Yang pertama kelompok 2 dulu. Dari kelompok 2 silakan maju ke depan. Ya, silakan perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Husabila. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nah, kami di sini akan produksi skincare whitening dari Bengkoang. Di era modern ini, banyak yang ingin memiliki kulit wajah yang sehat dan glowing. Berbagai produk muncul dengan berbagai iklan dan manfaatnya. Dalam laporan ini, kami akan berbagi pengalaman kami untuk mencoba skincare rutin selama 1 bulan dengan pemakaian dari Bengkoang. Saya akan menjelaskan metodenya. Saya menggunakan produk skincare dari Bengkoang ini. Ada satu produk yang kami fokuskan, yaitu adalah kami fokus pada satu produk, yaitu whitening Bengkoang. Saya sudah menggunakan produk ini selama 2 hari, yaitu pagi dan malam hari. Berikut adalah langkah-langkah penggunaannya. Yang pertama, bersihkan wajah dengan sabun cuci muka, lalu gunakan toner yang Anda miliki, gunakan serum, gunakan moisturizer, lalu baru menggunakan produk ini. Setelah menggunakan skincare ini rutin selama 1 bulan, saya merasakan beberapa perubahan pada
kelihatan kecil, kelihatan mencerah dan glowing, serta jerawat dan bekas jerawat mulai memudar. Baiklah, itulah laporan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beli produk kami yaitu whitening Mengkoang. Oke, anak-anak, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Selanjutnya, kepada perwakilan kelompok 1, silakan presentasikan hasil proyeknya ke depan. Nah, boleh jangan sedikit ya. Ya, silakan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Panduan menu seimbang dan gaya hidup aktif. Pendahuluan, di era modern ini, kesibukan dan gaya hidup yang serba cepat seringkali mendorong kita untuk mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Padahal pola makan yang tidak seimbang dan dapat berakibat fatal bagi kesehatan, meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Jenis-jenis makanan sehat. Makanan sehat dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu karbohidrat, protein, lemak sehat, sayur dan buah, air putih. Tips memilih makanan sehat. Baca label makanan, pilih makanan segar, batasi konsumsi makanan olahan, masak makanan sendiri. Menerapkan pola makanan seimbang, konsumsi makanan dari semua kelompok, makan dengan porsi kecil, makan dengan perlahan, hindari makan larut malam, buat rencana makan. Kesimpulan, menjaga kesehatan dengan makanan sehat dan gaya hidup aktif merupakan investasi terbaik untuk masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibu lihat hasil dari presentasi dari 2 kelompok, selanjutnya Ibu akan menilai hasil dari presentasi setiap kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu sudah bagus, tapi ada beberapa yang perlu ditambah lagi, seperti laporannya itu difokuskan apakah itu contoh teks laporan hasil observasi kah atau contoh teks laporan berita kah. Lalu kemudian untuk yang kelompok 2 sudah bagus ya, itu termasuk teks laporan berita. Oke, bukan menurut Ibu, menurut dari presentasi yang telah kalian lakukan barusan, kelompok 2 mungkin sudah sedikit lebih bagus dari kelompok 1. Bukan berarti kelompok 1 belum bagus ya. Jadi beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 bukan berarti belum bagus ya, tapi lebih dibaguskan lagi. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Selvi. Baiklah teman-teman, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, teks laporan adalah teks yang berisi penyampaian informasi secara objektif dan terstruktur berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, atau percobaan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu objek, fenomena, atau peristiwa secara lengkap, jelas, dan tepat. Ciri-ciri utama teks laporan, yang pertama yaitu ada objektif, berisi fakta dan tidak mengandung opini atau penafsiran pribadi penulis. Yang kedua, terstruktur, memiliki susunan yang teratur yaitu judul, penjelasan isi laporan secara singkat, pendahuluan, berstatus lapang, tujuan, dan ruang lingkup laporan. Selanjutnya ada isi, berisi paparan objek, fenomena, atau peristiwa secara terkunci. Yang terakhir yaitu ada penutup, berisi kesimpulan dan saran. Oke, terima kasih Selvi. Tentang Selvi. Jadi, teks laporan adalah teks yang berisi penyampaian informasi secara objektif
objektif dan terstruktur berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, atau percobaan. Oke anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita pada